Share, jangan lupa bikin tugas. Nah, warna ini ya. Gimana ya pertamanya? Silakan untuk memasuki ruangan teater 7. Diperkenalkan kepada matahari bersinar terang seolah tersenyum senang walau panas. Tetap gembira. Daun-daun bergerak riang seiring dengan langkahku, bebas berlari berkejaran bersama kawan tersayang. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya. Betapa bahagianya menikmati hari bersama. Oh iya, aku tahu. Aku ceritain aja pada saat aku buat film. Dia pikir Editor di seluruh dunia, setiap editor di seluruh dunia pasti memimpikan suatu saat akan mengedit sebuah film musikal. dia memang jago. Karena ini apa tuh, mempergunakan orkestra sungguhan. Kita mempergunakan manusia, musisi sungguhan, nggak pakai keyboard plastik ya. Filmnya oke, mantap. Filmnya oke. Ya gitu, seru deh pokoknya deh. Ini film pertama gua. Oke. Coba di luar film ini atau ke dalam proyek ini film, saya agak berani ya. Tapi kalau di depan kamera, nervous sih mas. Daerah atau ngeliat kamera mak. Filmnya saya suka banget. Bukan saya main di situ. Pokoknya naringnya tuh kayaknya tuh ada yang tergelincir, kayak ada yang salah, ada yang kaku gerakannya, ada yang ngeliat dia pas dari itu diulang-ulang capek. Ya bagus sih pokoknya. Tonton terus. Kita dapat lagunya itu seminggu sebelum syuting. Tidur di studio, nggak pulang. Pertemuan saya dengan Sherina, artinya bertemu kenalan betul itu justru setelah skenario itu selesai. Pas tahu itu yang jadi suamiku adalah Matias Bulus, aduh rasanya pengen kabur, nggak mungkin gitu. Aduh malu nggak bisa. Ya. Saya berhadapan dengan kru yang sudah sangat siap untuk berproduksi. Nggak puas. Saya nggak pernah puas. Itu kita setiap harinya selalu deg-degan, malamnya semua berdoa mengharapkan besok nggak hujan, tapi ternyata hujan juga. Aku juga nggak tahu kenapa mereka tetap melakukan itu. Harapanku sih mudah-mudahan ini bisa menjadi benih bagi pertumbuhan film. Dalam produksi film ini banyak sekali saya harus menggunakan teknik-teknik gerilya misalnya. Hatiku sedih, hatiku Sebenarnya kita melihat banyak sekali ya referensi yang kita bisa jadikan patokan.
Saya beberapa kali menyebut kepada Mira soal Cica misalnya. Dulu saya ingat sekali waktu saya masih umur 10 tahun, pernah ada keluar film pada saat Cica dan Adi Bing Slamet masih sangat populer. Cica itu memerankan dirinya sendiri di dalam film. Dulu sutradaranya Om Edo Pesta Sirait, ya. Terus judul filmnya juga Cica, simpel banget kok, sama gitu. Terus dulu pemerannya tuh ada, tokohnya sama, hampir mirip gitu ya. Ini tokoh yang ya diidolakan ya si Cica gitu ya. Terus tokoh nakalnya ada juga, kalau di sini Adam, ya kan, di Sherina Adam. Di saya ada Iwan Sumadi, anaknya Ibu Ani Sumadi, itu main lawan saya gitu. Itu badal banget sama Ria Irawan gitu. Dan dia dengan bakatnya dia, dengan kemampuannya dia berakting juga di dalamnya, dan dengan cerita juga yang sebenarnya sangat sederhana. Nah, petualangan Sherina ini adalah sebenarnya sebuah konsep yang kurang lebih melanjutkan konsep-konsep musikal, di mana cerita itu dibuat lebih dalam kerangka naratif anak-anak gitu. Kita mencoba bercerita tentang cerita bukan film tentang anak, tetapi film anak-anak untuk anak-anak. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang gimana cerita kok bisa jadi film. Memproduksi sebuah film dasarnya adalah ada masa persiapan atau praproduksinya, kemudian masa produksinya, kemudian masa pasca produksinya. Nah, masa praproduksi ini adalah masa di mana kita mempersiapkan skenario, di mana saya, Mira, dan Jujur bekerja sama untuk mencari cerita seperti apa yang ingin kita bikin, kemudian bagaimana cerita itu bisa diterjemahkan supaya ada adegan-adegannya menjadi adegan-adegan yang ada suasana emosionalnya, ada suasana musikalnya, ada suasana dramanya, ada suasana komedinya dan lain-lain. Di situ semua kita campur, kita persiapkan. Waktu aku baca skenarionya, pertama kali aku baca itu seru banget, soalnya kan kalau yang baru-baru kita baca itu kan pasti seru, apalagi novel yang tebal. Kalau misalnya novel kan kita ngerasain ngeliat depannya tuh aduh pasti bagus, tapi pas baca tuh males. Tapi pas denger ceritanya itu tuh kok seru gitu, kayak baca novel aja. Setelah kita bahas bertiga antara saya, Mbak Mira, dan Riri, kita sepakat untuk itu tadi membuat drama musikal dongeng yang sifatnya petualangan. Ketika saya membuat penafsiran atas tokoh Sherina ini, awal mulanya sih saya ngarang-ngarang aja kira-kira karakternya begini. Kok kebetulan sesuai dengan Sherina sehari-harinya gitu. Jadi akhirnya dari situ saya makin terpacu untuk saya teruskan saja gaya ini, gaya tokoh Sherina ini. Kemudian Mira punya gagasan untuk untuk mendramatisirnya dengan lagu, dan saya sangat setuju karena sebelumnya tidak pernah terpikir bahwa itu akan bagus dengan lagu. Setelah skenario kita dapatkan, saya memulai proses pemilihan pemain. Selain tokoh utama Sherina sendiri, kita harus memilih siapa yang memerankan orang tuanya. Nah, dalam memilih ini banyak sekali tokoh-tokoh lain yang kita pilih ya. Harus dicari, misalnya kayak Sherina itu kalau kita memilih bapak ibunya, seenggak-enggaknya harus ada kemiripan muka, harus ada umur yang masuk akal gitu untuk menjadi bapaknya Sherina gitu.
Nah, karena itulah semua proses casting berjalan gitu. Saya dibantu dengan 2 asisten saya dan juga melibatkan produser Mira Lesmana memilih orang-orang yang kira-kira cocok untuk memainkan karakter. Kamera, rolling, dan action. Iya, Yayang dipanggil ya. Ada di kamar, Bu. Suruh turun, ada tamu kok di kamar aja. Ya, dipanggil Mami. Aduh, anak itu memang agak sulit kalau ada kenalan baru. Sebentar. Yayang, Yayang. Nah, setelah proses casting berjalan, yang penting lagi adalah latihan dari acting itu sendiri gitu. Jadi saya mengalami banyak proses pembacaan dialog, baik itu bersama Sherina ataupun bersama pemain-pemain yang lain. Kita berkumpul untuk mencoba mencari ekspresi yang paling tepat, ekspresi yang paling wajar gitu untuk membacakan dialog-dialog yang ada di dalam skenario. Selanjutnya adalah mencari lokasi-lokasi yang tepat sesuai dengan tuntutan skenario. Nah, saya sesuai dengan tuntutan skenario, kita sebenarnya ada lokasi di Jakarta dan ada lokasi di Bandung dan Lembang. Dalam proses ini sebenarnya saya juga melihat sendiri semuanya, dibantu dengan input dan pendapat secara teknis dari kameramen, dari para asisten sutradara. Lokasi-lokasi yang paling memungkinkan, karena kadang-kadang ada lokasi yang secara cerita memadai, tapi secara produksi tidak mungkin kita ambil. Bareng-bareng kita melakukan hunting ke beberapa lokasi. Terus saya sketch kira-kira apa yang mau saya bikin, biar nyambung aja apa yang saya pikirkan dengan Riri sang sutradaranya. Kita mencari lokasi yang cocok, mencari lokasi yang secara misalnya secara kelas sosial, dia ada di kelas ekonomi seperti apa nih, keluarga Ardi Wilaga atau keluarga Darmawan. Dan itu yang saya lakukan bersama Eros, mencari lokasi-lokasi yang tepat, mendiskusikan selain lokasinya tepat juga punya kemungkinan teknis yang memungkinkan gitu, untuk kita taruh lampu di mana, itu ada ruangnya enggak. Dia memang jago. Karena ini film musikal, tentu saja ada proses kita berlatih koreografi, proses kita berlatih musikalnya itu sendiri, bernyanyi, bagaimana Sherina berakting pada saat dia bernyanyi. Jadi proses pertama aku sebelum buat tarian itu, aku memang harus ketemu sutradaranya dulu ya, Mas Riri dengan Mbak Mira. Jadi aku udah baca naskah, aku datang lagi, terus dia jelasin bagaimana, maksudnya enaknya seperti apa, kalau dialognya tuh seperti ini, gerakannya tuh seperti apa. Itu Mas Riri tanya sama aku. Jadi aku bikin masternya dulu, ide aku kasih tahu dulu ke Riri. Nanti Riri yang tinggal misalnya kayaknya yang begini nggak usah deh, atau enggak ditambah ini gimana gitu. Jadi bisa di combine lah idenya Riri dengan idenya aku. Waktu proses latihannya itu aku juga dibantu sama asisten aku namanya Ira, karena kalau ngurus anak kecil banyak itu kan repot kalau sendirian. Udah gitu aku juga waktu itu lagi nggak mungkin gitu ngerjain sendirian, jadi aku minta bantuan sama Ira, asisten aku, untuk ngerjain bareng-bareng. Setelah memahami skenario, terus saya diskusikan dengan Riri sutradaranya. Set apa, seperti apa yang pas, kira-kira sesuai dengan ceritanya. Seorang penata artistik bekerja sama dengan makeup, bekerja sama dengan penata kostum, bekerja untuk mencapai sebuah kesatuan suasana gitu, mencapai sebuah kesatuan ide. Gue mencoba mencocokkan properti atau apa dengan karakter sih yang punya rumah gitu. Seperti
keluarga di Braga yang seorang yang mempunyai perkebunan luas, berpendidikan. Nah, jadi kita cocokin dengan karakternya. Dalam pengerjaan sebuah film, sutradara sebenarnya bekerja sama dengan banyak departemen lain ya. Salah satu yang paling penting adalah departemen kamera atau penataan fotografi. Di dalam film ini sebenarnya saya mencoba betul mengeksplorasi atau mencoba menggali kemungkinan-kemungkinan supaya suasana-suasana adegan itu, suasana-suasana drama, suasana-suasana emosional dari adegan itu bisa kita ciptakan melalui berbagai unsur tadi. Penataan kamera adalah salah satu yang mendukung suasana emosional atau drama yang ingin dicapai oleh sutradara. Dan ya, film itu penuh tantangan dari awal. Film itu penuh tantangan dari awal sampai akhir. Ya, penuh tantangannya kita bekerja pada bulan-bulan musim-musim hujan dan di hutan yang suasana bayangannya shadownya gelap. Posisi kamera kadang-kadang kita taruh di atas sekali, kadang-kadang kita taruh di bawah sekali gitu, untuk menciptakan suasana-suasana yang baik itu komikal gitu ya, baik itu ketegangan ataupun mencoba memotret keadaan alam. Kita pilih film musikal soalnya ya kebetulan saya sendiri senang sama film musikal. Buat saya itu sangat menghibur ya. Di situ ada cerita, ada lagu, kita benar-benar bisa menikmati. Kenapa film musikalnya kok dikhususkan untuk anak-anak dan keluarga? Karena udah lama ya keluarga Indonesia itu tidak kumpul sama-sama untuk nonton film Indonesia. Selama ini yang ada hanya film-film dari luar negeri, banyak juga yang musikal, tapi yang Indonesia belum ada. Sementara saya merasa bahwa banyak sekali yang berbakat di musik dan juga di film. Jadi kita putuskan gimana kalau kita buat film musikal supaya semua orang bisa senang dan terhibur. Ups. Tunggu sebentar ya, aku mau ke kamar mandi dulu. Halo? Piglet? Piglet kok nggak ada sih? Halo? Tadi kan di sini. Di mana ya? Mana yang tadi si Piglet? Jadi kan aku taruh di situ. Petualangan Sherina adalah sebuah film musikal. Film musikal itu dia bercerita seperti halnya film dramatik, film naratif biasa, tapi ada unsur musik yang dominan. Banyak sekali pernyataan emosi, pernyataan peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam potongan musikal gitu ya. Dalam hal ini saya lebih melihatnya dalam pendekatan ada beberapa klip musik video di dalam lagu ini yang perannya itu bukan sekedar tempelan dia menyanyikan lagu, tetapi emosi-emosi dari adegan itu, emosi-emosi karakternya, perasaan hatinya itu dinyatakan melalui lagu. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hari yang ku mimpikan, jumpa lagi kawanku semua. Jadi kita kan sudah mulai berkenalan dengan
ekspresi Sherina itu ketika kita membuat video klip untuk album Andai Aku Besar. Dari situ sebenarnya kita sudah melihat kemampuan Sherina. Ternyata dia pandai berekspresi, ternyata dia bisa menari, dan tentunya udah nggak usah dipertanyakan lagi, suaranya bagus sekali, luar biasa. Dari situ kita sudah mulai berpikir seandainya kita bisa membuat satu film keluarga untuk tua dan muda, terutama tentunya anak-anak yang bisa melihat suatu film cerita yang bernuansa musikal. Apa yang kan ku katakan. Ketiga video klip ini di satu sisi menjadi dasar yang bagus sekali waktu kita menulis atau mengembangkan ide film Sherina. Karena hampir semua lagu yang ada di album pertama itu saya pikir gambaran emosinya itu sangat jelas. Hampir semua lagu itu tidak ada yang kisahnya itu hanya kisah keseharian yang lewat begitu saja, tapi semuanya punya esensi rasa di dalamnya, esensi emosi di dalamnya. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya juga mengantar kita ke ide pembuatan film musikal. Action! Saya itu ketemu Mira di satu tempat waktu itu, kalau nggak salah Mira itu dengan Riri. Tiba-tiba dia punya impian. Dia bicara, "Bang, tahu nggak apa yang saya pikirkan? Saya mau bikin film musik pertama di Indonesia." Maksudnya seperti apa? Yang saya tahu kan film musik itu seperti the sound of music. Iya, seperti itu. Padahal saya juga sebagai orang awam tahulah sekarang itu lagi nggak cocok bikin film, apalagi film Indonesia kan. Terus berani seperti itu, tentu saja dengan segala macam resikonya, dari dana, dari pemain dan segala macam, apalagi filmnya film musik. Tapi saya hanya melihat dari satu sisi bahwa kenapa tidak berpikir terbalik saja ya, kenapa harus tidak dibuat begitu ya. Jadi si Abang Elva ini tadinya saya pikir dia bikin lagunya dulu aja, tapi rupanya Abang Elva juga mikir mungkin harus liriknya dulu kali ya daripada lagunya dulu. Dari situ nanti suasananya bisa lebih dapat. Akhirnya saya berusaha bikin semacam lagu dari pengalaman yang sudah ada, walaupun udah lama nggak diasah, yang ternyata menurut Elva itu cukup. Yang penting kita harus tahu tuh kira-kira membuat lirik itu kita cuma perlu tahu bahwa kita sudah biasa dengan lagu, ada biasanya itu ada yang namanya bait satu, ada bait dua, lalu ada bagian refrain atau bagian tengah, lalu biasanya ada ending. Tapi lewat lirik lagu yang tentunya harus sedikit lebih ada alunannya, karena nantinya akan jadi lagu. Jadi beda dengan bikin dialog. Hampir 100% saya menerima lirik yang sudah jadi dari Mira Lesmana. Jadi ada satu buku besar, itu adalah skrip dari keseluruhan film yang bakal dimainkan. Di dalamnya itu ada skrip dialog, kemudian ada juga lirik lagu. Lirik lagunya ini, karena ini film, liriknya itu sepertinya tidak bisa berdiri sendiri karena dia tuh ada kaitannya dengan cerita. Di mana musik itu bisa mengambil peran dari adegan, dalam artian kalau ada beberapa suasana yang lebih baik digambarkan dengan musik, yang sebenarnya juga bisa digambarkan melalui dialog atau adegan, tetapi bisa kita pilih juga atau bisa kita putuskan suasana ini kita gambarkan melalui musik saja gitu. Jadi kalau suatu waktu kita melihat skenario dari petualangan Sherina, ada bagian-bagian yang tiba-tiba lirik lagu masuk. Apa yang kemudian kita lakukan adalah berdiskusi dengan Elva. Biasanya yang terjadi adalah saya menjelaskan mood dari gambar yang akan saya buat. Pembuatan liriknya itu sebenarnya kita lakukan kemudian setelah skenarionya selesai dulu. Jadi skenarionya kita buat, lalu di skenario itu sudah diberi bagian-bagian mana saja yang akan dinyanyikan nantinya.
Jadi tugas saya abis itu adalah setelah membaca secara seksama seluruh skenario-nya dan bagian-bagian mana yang harus dinyanyikan, adegan itu dicoba diungkapkan lewat lirik lagu. Dari situ saya coba bikin lirik lagunya lebih dulu. Setelah lirik lagu itu kurang lebih dibuat, baru diserahkan sama Elva. Tapi tentu ada yang sangat memegang peranan penting dari awal sampai akhir. Itu ilustrasi musiknya. Jadi kalau lagu itu hanya dinyanyikan, tapi kalau ilustrasi kan bagaimana adegan itu didukung oleh suasana yang dibangun lewat musik. Kalau mengenai ilustrasi, dari mulai meeting yang pertama saya sepertinya dikasih 90% kebebasan untuk menginterpretasikan semua gambar yang saya dapat. Pertama saya dikasih kesempatan membaca skrip, yang kedua saya diberi gambar dengan time code. Dalam bentangan hampir 2 jam tersebut saya menulis kira-kira hampir 70 potong cutting yang perlu saya buat, berkisar dari mulai 4 detik sampai 3 menit setengah. Di dalamnya termasuk 8 atau 9 lagu soundtracknya, di luar itu ilustrasi. Prosesnya jauh lebih sulit ya, karena sekarang Abang Elva harus bekerja berdasarkan gambar yang sudah dibuat. Dia harus membuat komposisi ilustrasi musik setelah melihat adegan-adegan itu disatukan, dan gambar itu macam-macam. Ada yang gambarnya lebar, ada yang gambarnya sedikit, suasananya ada yang tegang, ada yang suasananya sedih. Jadi suasana yang dibangun tergantung dari kebutuhan pengadeganannya. Dan di sini Abang Elva juga tetap menggunakan orkestra, jadi tetap memakai string, alat-alat string, alat-alat petik, juga menggunakan alat-alat brass atau alat-alat tiup, lalu juga pakai cello dan perkusi dan lain-lain. Jadi cukup rumit ya. Oh iya ya, ini kan foto waktu. Oh iya, ini kan bisa digunakan untuk melengkap karanganku.